say you're sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Hukum Perdata Internasional dari materi bidang hukum kontrak. Sebelumnya kami berterima kasih untuk Bapak Irfan yang telah mendidik dan membimbing dari awal perkuliahan sampai hingga sekarang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di samping saya Aura Rufaida, dan saya sendiri Fatahillah Syarul Mubarak, dan di samping saya dan saya sendiri Miftah Gifari Ramadan. kami di sini akan menjelaskan materi mengenai bidang hukum kontrak. Selanjutnya akan saya berikan kepada Mbak Aura. halo, nama saya Aura Rufaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kontrak. Nah, hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of law. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomstrecht. Ada beberapa pendapat. Nah, yang pertama ada Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Lawrence ini tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar jenis perjanjian tertentu. Nah, kemudian ada Michael D. Bayless mengartikan contract of law atau hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Nah, pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun Michael ini tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri. Nah, kemudian ada oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dibentuk untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian, kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian, kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan contract and agreement between two or more persons which an obligation to do or not to the peculiar thing. Dengan demikian, dalam kontrak mengandung unsur-unsur pihak-pihak yang berkompeten, pihak yang setuju, pertimbangan hukum, persetujuan, timbal balik, dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-syarat serta berfungsi sebagai para pihak. Lengkap dengan syarat-syarat serta
yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci di atas secara tegas, memberikan gambaran yang membedakan antara kontrak dengan pernyataan sepihak. Akhirnya secara singkat dapat dikatakan bahwa kontrak adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak. Kontrak dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai perjanjian. Meskipun demikian, apa yang dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian, dalam bahasa Inggris tidak selalu sepadan dengan kontrak. Istilah kontrak digunakan dalam kerangka hukum nasional atau internasional yang bersifat perdata dalam kerangka hukum internasional publik yang kita sebut perjanjian. Dalam bahasa Inggris seringkali disebut treaty atau kadang-kadang juga covenant. Sejauh yang dapat kita ketahui, tidak pernah ada dua pihak swasta atau lebih membuat treaty atau sebaliknya tidak pernah mereka dua negara yang diwakili oleh pemerintah masing-masing membuat suatu kontrak. Esensi kontrak adalah yang pertama ada agreement, yang kedua ada kontraktual. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawakan oleh Mas Gibari, yaitu mengenai kontrak dalam sistem hukum Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. Di sini dijelaskan perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang berkaitan lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan yang domestik dan perjanjian-perjanjian internasional seperti bilateral maupun multilateral ataupun universal. Yang dimaksud dengan demikian itu adalah perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak yang cermat. Dalam dunia bisnis sendiri, yaitu jenis hukum privat merupakan pilihan yang paling populer dalam Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. Jenis ini digunakan secara luas oleh masyarakat bisnis yang terlibat dalam transaksi lintas batas negara. Beberapa alasan yang mengakibatkan penggunaan tersebut yaitu ada tiga alasan. Yang pertama yaitu berubahnya orientasi masyarakat dunia setelah Perang Dunia Kedua ke arah pembangunan ekonomi global. Alasan kedua yaitu pesatnya pertumbuhan kebijakan, bentuk dan materi transaksi bisnis internasional. Yang ketiga yaitu kurang lengkap materi hukum publik. Maksudnya dari sini hukum publik itu adalah sistem perundang-undangan pada saat itu yang berkaitan dengan variasi bentuk dan materi transaksi. Sebelum menjalin kontrak dengan seseorang yang berkewarganegaraan lain, terlebih dahulu harus memahami sistem hukum yang mempengaruhi kontrak di negara tersebut. Juga harus memahami perbedaan sistem hukum di negara masing-masing. Jadi sebelum memahami bidang kontrak itu kita harus bidang kontrak lintas batas negara harus memahami bidang-bidang kontrak terlebih dahulu yang di negara masing-masing maksudnya. Pengetahuan ini sama pentingnya dengan mengacak latar belakang calon mitra masing-masing karena dua alasan, yaitu hukum di dua negara akan menentukan aspek tertentu dalam hubungan kontraktual. Yang kedua, hukum di salah satu negara mungkin lebih menguntungkan daripada di negara lain. Untuk mewujudkan suatu kontrak yang dapat dilaksanakan, harus dipenuhi persyaratan dalam suatu kontrak sebagai the basic element
of a contract yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Oke, yang pertama ada bargain. Kesepakatan atau persetujuan agreement dapat dipahami sebagai bargain atau keseimbangan kedudukan yang secara nyata dicapai oleh para pihak, seperti yang ternyata dari bahasa yang mereka gunakan atau disimpulkan dari keadaan-keadaan relevan lain, termasuk proses negosiasi atau keberlakuan kebiasaan-kebiasaan berdagang yang ada atau proses pelaksanaan janji-janji mereka. Unsur bargain dalam kontrak common law dapat memiliki sifat memaksa. Pemikiran mengenai bargain dalam hubungannya dengan konsep penawaran atau offer dianggap sebagai ujung tombak dari sebuah perjanjian dan merupakan sumber dari hak yang timbul dari suatu kontrak. Penawaran dalam konteks ini tidak lebih adalah sebuah transaksi di mana para pihak setuju untuk melakukan pertukaran barang, tindakan-tindakan atau janji-janji antara satu pihak dengan pihak yang lain. Oleh karena itu, ukuran dari pengadilan terhadap perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan penyatuan pemikiran dari para pihak, ditambah dengan sumber dari kewajiban para pihak, dan kemudian memandang ke arah manifestasi eksternal dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Pengertian penawaran merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk lebih mengerti tentang penerapan aturan-aturan common law mengenai kontrak. Kemudian yang kedua ada agreement. Agreement menurut Black's Law Dictionary adalah saling pengertian antara dua atau lebih orang tentang hak-hak dan kewajiban relatif mereka tentang kinerja masa lalu atau masa depan. Terdapat persetujuan atau agreement yang tidak termasuk dalam pengaturan tentang perjanjian, antara lain karena persetujuan tersebut lebih bersifat moral daripada bersifat yuridik atau hukum, atau para pihak menyatakan secara tegas dalam perjanjian, atau karena para pihak tidak mengikuti suatu proses transaksi yang bisa disebut dengan istilah offer and acceptance yang tidak diterima oleh pihak lain akan memberikan akibat hukum dalam kontrak. Dalam perjanjian sering ditemukan di mana satu pihak tidak dapat menyusun fakta-fakta dalam suatu offer yang dibuat oleh pihak lainnya yang telah diterima sebagai acceptance oleh pihak tersebut. Karena penawaran dan penerimaan adalah hal yang fundamental, maka dalam sistem common law sangat diragukan apakah suatu pertukaran offer crossover itu dapat dianggap sebagai kontrak. Dalam common law sistem offer bersifat revocable, dapat ditarik kembali meskipun secara tertulis dinyatakan bahwa offer tersebut bersikap irrevocable, kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya bahwa para pihak tidak akan menarik kembali offer tersebut. Pada saat kontrak dibuat, saat itulah hak dan kewajiban para pihak muncul. Ya, hal yang demikian itu diatur dalam status karena bisa saja terjadi suatu kontrak yang dibuat berdasarkan keinginan dari para pihak, dan pada saat yang sama juga kontrak tersebut tidak ada. Hal ini disebabkan karena aturan mengenai dan reputation unit memiliki akibat yang berbeda pada setiap pihak. Consideration merupakan suatu ciri khusus hukum kontrak dalam sistem common law. Para pihak dalam kontrak secara hukum tidak dapat melaksanakan kontrak jika kontrak tersebut tidak mengandung consideration. Consideration secara teknis mengacu kepada apakah satu pihak dalam satu perjanjian memberikan janji atau berjanji, dan apakah pertukaran balik yang diberikan atau dijanjikan dari pihak lainnya. Consideration dapat juga didefinisikan sebagai harga atau price janji yang harus dilaksanakan. Consideration lazimnya berbentuk suatu keuntungan dari promise yang diberikan kepada
promissioner atau suatu kerugian yang diderita promis sebagai timbal balik atau bilateral dari yang diterima. Ini penting untuk merealisasikan hal tersebut dalam suatu kontrak timbal balik. Para pihak harus meletakkan kewajiban berdasarkan kontrak atau perjanjian dan harus menentukan consideration. Oleh karena itu, di dalam suatu kontrak timbal balik, consideration dilengkapi oleh kedua belah pihak. Di dalam kontrak sepihak unilateral, hanya satu pihak yang memberikan suatu janji yang menjadi consideration. Kemudian yang terakhir ada capacity atau kapasitas. Nah, pada umumnya dapat dinyatakan bahwa siapa saja dapat menjadi pihak pada suatu kontrak. Tapi ada pengecualian terhadap keterbukaan itu. Nah, adalah yang pertama, ada anak di bawah usia dewasa. Dalam common law berlaku ketentuan bahwa siapa saja yang berusia di bawah 21 tahun dapat dianggap suatu kontrak batal jika dia menghendakinya demikian. Itu berarti jika orang tersebut menghendakinya, dapat saja kontrak tersebut berlaku terhadapnya sekalipun dia belum berusia 21 tahun. Kemudian yang kedua ada corporation atau perusahaan. Semula perjanjian yang dibuat perusahaan harus dalam bentuk otentik melalui penggunaan cap perusahaan yang bersangkutan. Sejak tahun 1960 di Inggris berlaku ketentuan bahwa pengurus perusahaan dapat membuat perjanjian mengenai berbagai hal dalam lingkup wewenang perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang kurang akal sehat dan orang yang mabuk. Di Inggris terdapat ketentuan bahwa orang-orang yang cacat mental dapat diletakkan bahwa pengawasan pengadilan atau court of protection, perjanjian yang dibuat mereka menjadi tidak berlaku atas mereka. Yang dapat dipastikan bahwa saat membuat perjanjian, pihak yang bersangkutan tidak memahami apa yang dilakukannya dan pihak lawan mengetahui kondisi tersebut. Selanjutnya, materi kontrak pada civil law system. Kebanyakan negara yang tidak menerapkan common law memiliki sistem civil law. Civil law ditandai oleh kumpulan perundang-undangan yang menyeluruh dari sistematis yang dikenal sebagai hukum yang mengatur hampir semua aspek kehidupan. Teori mengatakan bahwa civil law berpusat pada undang-undang dan peraturan. Undang-undang menjadi pusat utama dari civil law atau dianggap sebagai jantung civil law. Namun dalam perkembangan civil law juga telah menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Di banyak hukum dalam sistem civil law tidak tersedia peraturan untuk menghitung kerugian karena pelanggaran kontrak. Standar mengenai perhitungan kerugian ini masih tetap belum jelas di banyak negara dengan civil law system. Meskipun demikian, pengadilan di negara ini cenderung memutuskan untuk menghukum pihak yang salah tidak dengan uang tetapi dengan pelaksanaan tindakan kontrak tertentu. Keputusan pengadilan ini mensyaratkan salah satu pihak untuk menjalankan tindakan tertentu yang dimandatkan oleh pengadilan seperti mengembalikan pemilik atau mengembalikan pembayaran. Banyak sistem dari civil law memiliki mekanisme penegakan dan pemantauan agar penegakan bisa dijalankan secara efektif. Nah, unsur kontrak dalam civil law system terdiri dari 4 unsur sebagai berikut. Kapasitas para pihak. Yang pertama ada kapasitas para pihak. Kapasitas itu sangat dipengaruhi oleh kapasitas atau kemampuan seseorang yang terlibat dalam perjanjian. Kemampuan ini sangat menentukan untuk melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapasitas yang dimaksudkan dalam civil law system antara lain ditentukan individu menurut umur seseorang. Di Indonesia, Filipina, dan Jepang yang dianggap telah mempunyai kapasitas untuk melakukan suatu kontrak harus telah berumur 21 tahun. Civil law
Kode Prancis yang merefleksikan pemikiran modern menyatakan bahwa kehendak individu yang bebas adalah sumber dari suatu hukum yang meliputi hak dan kewajiban. Namun, kebebasan kehendak ini harus sesuai dengan hukum tertulis, yaitu hukum perdata di Indonesia, Jepang, Iran, dan Filipina, di mana perusahaan ini sebagai subjek hukum dapat melakukan kontrak melalui pengurus perusahaan. Di Indonesia, pengurus perusahaan terdiri dari anggota direksi dan komisaris. Dalam melakukan kegiatannya, maka anggota direksi harus memenuhi ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepadanya kapasitas dalam melakukan penandatanganan kontrak dan tindakan hukum lainnya. Hal inilah dikatakan dalam civil law system merupakan dan capacity. Yang B, kebebasan kehendak dari kesepakatan. Yang kedua ada kebebasan kehendak dari dasar dari kesepakatan. Kebebasan kehendak yang menjadi dasar kesepakatan dianggap berlaku efektif, harus tidak dipengaruhi oleh paksaan atau duress, kesalahan atau mistik, dan penipuan atau fraud. Berkenan dengan kebebasan kehendak, pengadilan di Prancis menerapkan ketentuan kode sipil yang sangat kaku, yaitu tidak boleh merugikan pihak lain dalam kenyataan sehari-hari. Walaupun yang dianggap mampu melaksanakan kebebasan kehendak ada pada orang yang sudah dewasa, namun di antara mereka tidak boleh membuat kebebasan kehendak yang dapat merugikan pihak lain. Kesepakatan di antara pihak menjadi dasar terjadinya perjanjian. Pasal 1320 ayat 1 bahwa menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme. Terus ketentuan pasal 1320 ayat 1 tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Yang C, subjek yang pasti. Merujuk pada kesepakatan terdapat dua syarat di hadapan jurisdik suatu perjanjian dapat diubah menjadi efektif, yaitu harus dengan ada antara lain suatu subjek yang pasti. Sesuatu yang pasti tersebut dapat berupa hak-hak, layanan atau jasa barang-barang yang ada atau akan masuk keberadaannya, selama mereka dapat menentukan para pihak jika perjanjian telah terbentuk tidak mungkin untuk melakukan prestasi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan yang terakhir ada suatu sebab yang diizinkan atau permissible clause. Perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum. Suatu sebab yang halal adalah syarat terakhir untuk berlakunya suatu perjanjian. Pasal 1320 ayat 4 JO 1337 BW menentukan bahwa para pihak tidak boleh untuk membuat perjanjian yang menyangkut usaha yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk usaha yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang adalah tidak sah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prinsip pilihan hukum. Prinsip pilihan hukum melakukan kontrak bisnis lintas batas negara dari para pihak akan dihadapkan dengan pihak hukum dalam penentuan pilihan hukum. Dikenal beberapa prinsip dan batasan pilihan hukum antara lain yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu party autonomy, yang kedua bona fide, yang ketiga real connection, yang keempat adalah larangan penyeludupan hukum, yang kelima adalah ketertiban hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai
party autonomy. Yang apa sih yang dinamakan party autonomy? Yaitu menurut prinsip ini, para pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi. Jadi dari para pihak, yaitu pihak sendiri itu menentukan berdasarkan dasar apa yang mereka ambil sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kemudian termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat. Prinsip ini merupakan prinsip yang telah secara umum dan tertulis diakui oleh sebagian besar negara, yaitu pertama Eropa, yang ruang lingkupnya itu adalah Italia, Portugal, Yunani. Kemudian ada Eropa Timur. Eropa Timur sendiri yaitu ada ruang lingkupnya adalah Polandia, Cekoslowakia, Austria. Kemudian negara-negara Asia Afrika termasuk Indonesia dan negara-negara Amerika khususnya Kanada. Nah, kemudian poin yang kedua adalah bona fide. Apa sih bona fide itu? Ya, bona fide yaitu menurut prinsip yang tadi. Prinsip ini suatu pilihan hukum harus didasarkan itikat baik. Jadi ini harus ada itikat baik sebelum melakukan perjanjian kontrak terhadap lintas batas negara, yaitu semata-mata untuk tujuan kepastian perlindungan yang adil dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat transaksi maksudnya dari akibat transaksi ini adalah sebuah isi perjanjian. Nah, bona fide ini maksudnya adalah ketika para pihak itu bertransaksi itu harus memiliki itikat yang baik. Itikat yang baik apa? Yaitu yang di dalam isi perjanjian itu adalah suatu yang mengenai kebaikan atau yang tidak melanggar hukum. Kemudian ada real connection. Real connection sendiri itulah beberapa sistem hukum mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukkan. Maksudnya ditundukkan adalah didasarkan kepada hukum yang dipilih. Kemudian poin keempat, larangan penyeludupan hukum. Maksud di sini larangan penyeludupan hukum adalah pihak-pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan pilihan hukum. Nah, dari pihak-pihak masing itu memiliki kebebasan hukum. Maksudnya kebebasan hukum yaitu hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu untuk tujuan kesewenang-wenangan demi keuntungan sendiri. Nah, walaupun kita mempunyai kebebasan hukum, nah diri kita sendiri tidak boleh bersewenang-wenang atas kebebasan yang diberikan oleh negara ketika kita melakukan bidang kontrak atau perjanjian. Kemudian poin terakhir adalah keterlibatan umum. Nah, keterlibatan umum sendiri yaitu suatu pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan keterlibatan umum, yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat hukum. Para hakim yang akan mengadili sengketa bahwa keterlibatan umum atau disebut juga orde publik merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum. Maksudnya selagi keterlibatan umum tuh selagi sama saja dengan asas legalitas, yaitu selagi tidak ada hukum yang melarang maka kita diperbolehkan untuk melakukan suatu transaksi atau suatu kontrak dalam negara tersebut yang kita sedang jalan. Dan sekarang materi yang tentang persoalan HPI di bidang hukum kontrak. Persoalan HPI di bidang hukum kontrak adalah yang pertama ada penentuan the proper law of contract, yaitu hukum yang seyogianya diberlakukan untuk mengatur masalah-masalah yang ada di dalam suatu kontrak. Dan yang poin kedua, teori-teori HPI di bidang hukum kontrak berbicara upaya untuk mendapatkan the proper law of contract. Adanya contohnya akan dijelaskan oleh selanjutnya oleh Mas Pratama.
Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari law of contract. Yaitu contohnya itu ada sebuah perusahaan di Indonesia, yaitu ada sebuah perusahaan A membuat perjanjian jual beli dengan sebuah perusahaan Jepang, yaitu perusahaan B. Nah, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa barang akan dikirim dari Indonesia ke Jepang. Nah, dari kirimnya barang tersebut, pembayaran dilakukan dalam mata uang dolar Amerika. Nah, maka dan segala sengketa akan diselesaikan berdasarkan hukum Inggris karena tidak sesuai dengan sesuai dengan ruang lingkup dari batas negara itu sendiri. Baik, sekian. Baik, mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, terus misalnya dalam penyampaian yang kurang dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 11 akan menjelaskan tentang kakak aja deh. Sebelumnya untuk terima kasih Bapak Irfan setelah. Bapak Irfan ya, belum ya?